Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Kali ini Mimin akan membawakan sebuah cerita. Bab 1381 sampai bab 1384. Nangong Suo melihat ekspresi wajah Cao Xiaofei saat ini. Dia pada dasarnya menyimpulkan bahwa semua yang dikatakan Li Fugui adalah benar. Saat ini, dia sangat menyesal tidak mendengarkan Li Fugui sekarang. Jika dia tahu masalahnya begitu serius, dia akan langsung setuju untuk membiarkan Zicheng dan Cao Xiaofei bercerai. Lagi pula, dalam kasus perceraian ini, mereka untuk sementara bisa menyalahkan Li Fugui, dan mereka bisa menyalahkan 4 kata kejujuran dan dapat dipercaya. Tapi sekarang, lapisan terakhir kertas jendela telah tertembus. Selama Cao Xiaofei dan Nangong Zicheng bercerai, itu sama saja dengan menyatakan perang dengan keluarga Cao. Saat ini, mereka baru saja mengalihkan fokus bisnisnya ke kota Jiangnan, dan sejumlah besar dana serta tenaga juga sedang dipersiapkan untuk dikirim ke kota Jiangnan. Dalam situasi ini, begitu mereka putus dengan keluarga Cao, jika keluarga Cao mengambil tindakan, jelas keluarga Nangong tidak yakin apakah mereka bisa menahannya. Pikirkan ini, sebelum Li Fugui dapat melanjutkan, Nangong Suo tiba-tiba berteriak dengan marah, "Li Fugui, diamlah, ingat, kamu hanyalah tamu keluarga Nangong kami. Sekarang kamu dengan sengaja mencoba menabur perselisihan di antara anggota keluarga kami. Apa niatmu?" Nangong Tang mendengarkan perkataan ayahnya. Dia segera sadar. Dia dengan cepat menekan rasa panik jauh di dalam hatinya dan berkata dengan dingin kepada Li Fugui, "Fugui, aku tahu bahwa kamu dan Suekiku punya perasaan sekarang. Apakah Sueki memberitahumu tentang keluarga kami? Tapi di sini, aku memberitahumu dengan sangat jelas. Jangan berpikir bahwa hanya dengan membuka mulut, kamu dapat membuat kami meragukan saudara-saudara kita." Setelah ayah dan anak itu mengincar Li Fugui bersama-sama, ekspresi wajah Cao Xiaofei jelas berubah. Dia akhirnya menghela nafas lega. Tapi setelah dipikir-pikir lagi, Cao Xiaofei tiba-tiba berkata kepada Nangong Suo dengan air mata mengalir di wajahnya, "Paman, terima kasih atas pengertianmu tentang keadilan dan berbicara mewakiliku. Sekarang aku bisa melihatnya di keluarga ini. Saya tidak ada cara untuk tinggal di sini." Dengan mengatakan itu, Cao Xiaofei datang ke Nangong Suo dan Nangong Liang. Setelah berlutut di tanah dan bersujud kepada mereka berdua, dia berdiri dan berbalik dengan tegas untuk pergi. Lihat situasi ini, Nangong Suo dengan cepat berdiri dan mendatangi Cao Xiaofei secara langsung. Dia meraih pergelangan tangan Cao Xiaofei dan menariknya ke depan. Lalu dia berkata dengan keras kepada Li Fugui, "Li Fugui, apakah kamu merasa sangat bahagia sekarang? Ayo pergi sekarang, keluar dari keluarga Nangong kami." Li Fugui tersenyum. Pada saat ini, Chang Sun Feng berdiri dan berkata kepada Nangong Suo, "Orang tua, tuanku telah menjelaskan masalah ini dengan sangat jelas. Mengapa kamu tidak memahami hati orang-orang baik?" Nangong Suo mengutuk dengan keras, "Kamu bajingan kecil, kamu tidak bisa mengandalkanku. Ada apa? Seorang cucu sekarang dapat berdiri di depan kita dan berbicara dengan kita." Li Fugui tersenyum dengan tenang dan berkata, "Xiao Feng, apa yang kamu katakan kepada orang seperti itu? Ayo pergi. Orang-orang kita sudah mengeluarkan perintah penggusuran. Kenapa kita tidak menunggu di sini saja untuk menerima hadiahnya?" Nyatanya, Li Fugui juga mengetahuinya. Yang harus dia lakukan hanyalah menceritakan kisah di dalamnya. Yang menantinya pasti diusir dari rumah Nangong. Namun perlu disebutkan bahwa tujuan datang ke rumah Nangong kali ini telah tercapai. Tepat ketika Li Fugui dan Chang Sun Feng berbalik untuk pergi. Saya tidak ingin Cao Xiaofei menangis dan berkata, "Ayah, Paman, dia datang ke rumah kami dan menganiaya saya seperti ini. Sekarang saya harus membiarkan dia pergi seperti ini.
saya tidak tega menelannya, Li Fugui tanya Cao Xiaofei sambil tersenyum. Apa yang kamu inginkan jika kamu tidak bisa menelan nafas ini? Apakah kamu tidak berencana untuk membunuhku secara langsung? Haha, bukan karena aku, Li Fugui, yang sedang membual, hanya orang-orang di keluargamu. Bahkan jika mereka dijumlahkan, mereka tidak akan bisa melukai sehelai rambut pun di kepalaku. Cao Xiaofei mengertakkan gigi dan menatap Li Fugui. Dia buru-buru berkata, "Ayah, apakah kamu mendengar ini? Dia sama sekali tidak menganggap serius keluarga Nangong kita." Nangong Suo merasa sangat sulit. Melihat senyum mengejek di wajah Li Fugui, dia hampir menyesalinya sampai mati. Jika saya tahu bahwa masalah di rumah begitu serius, mengapa saya harus bersembunyi? Jika dia ada di rumah, dia yakin Li Fugui pasti akan berkomunikasi dengannya terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan ini. Itu bagus sekarang, karena kepintarannya yang kecil, ia menempatkan keluarga dalam dilema. Sambil berpikir seperti ini dalam pikirannya, untuk menstabilkan keluarga Cao untuk sementara, Nangong Suo mengertakkan gigi dan berkata, "Li Fugui, kamu boleh pergi jika kamu mau. Tetapi kamu harus meninggalkan satu orang." Li Fugui bertanya dengan tersenyum masam, "Orang tua, aku tidak akan menganggapmu seperti ini, kan? Lihatlah kami bertiga, siapa yang ingin kamu pertahankan?" Kata-kata itu baru saja selesai. Tanpa diduga, Chang Sun Feng melompat keluar lagi dan berkata-kata demi kata, "Guru, jika tidak berhasil, biarkan saya tinggal. Saya ingin melihat apa yang dapat mereka lakukan terhadap saya." Setelah mendengar ini, Li Fugui memarahi dengan marah, "Kamu bajingan kecil, jika kamu tinggal di sini, siapa yang akan memberiku kotoran dan air seni? Jangan lupa, sudah kubilang ketika kamu keluar dari lembah Baihua, kamu sekarang tuan dan cucuku harus melayaniku dengan baik." Wajah Atai memerah karena menahan emosinya. Tampaknya, jika Chang Sun Feng tidak tinggal, maka dia akan tinggal sendiri. Tapi masalahnya jika aku tetap di sini, jika keluarga Cao dan keluarga Nangong benar-benar putus, nyawaku mungkin akan hilang. Tepat ketika Atai sedang memikirkannya, Nangong Suo juga mengetahui niat Li Fugui. Jadi dia berkata dengan tenang, "Li Fugui, kamu sekarang adalah kapten game ke-6. Saya pikir yang terbaik bagimu adalah menyerahkan satu anggota game ke-6 kepadaku." Li Fugui tersenyum dan berkata, "Orang tua, apakah kamu benar-benar berani? Haha, kamu bahkan berani menahan seseorang dari ronde ke-6. Sering berurusan dengan biro ke-6, Li Fugui menghela nafas dan mengalihkan perhatiannya ke Atai. Ekspresi gelisah melintas di mata Atai. Dia merendahkan suaranya kepada Li Fugui dan berkata, "Kapten, saya khawatir ada yang salah dengan saya tinggal di sini, kan?" Li Fugui tersenyum dan berkata, "Masalahnya sudah sampai pada titik ini. Jika Anda tidak tinggal, maka Xiao Feng harus bertahan. Oke, ayo lakukan ini. Kamu tetap di sini dulu. Lagi pula, kamu berada di game ke-6. Dan mereka tidak akan berani menyentuhmu kecuali mereka memanfaatkannya." Setelah itu, Li Fugui memandang Nangong Suo dengan sedikit kebingungan dan bertanya, "Orang tua, saya tidak bisa memahaminya. Apa gunanya meninggalkan dia sendirian?" Nangong Suo berkata dengan keras, "Jangan khawatir tentang apa gunanya menjaga dia. Kamu akan segera menghilang dari pandangan kami." Li Fugui menggelengkan kepalanya tak berdaya. Melambaikan tangannya dan tersenyum pahit. Dia berkata, "Oke. Orang harus menundukkan kepala saat berada di bawah atap. Tidak apa-apa, aku akan pergi dulu. Tapi Cao Xiaofei, tunggu saja aku. Haha, cepat atau lambat aku akan memperlihatkan wajah aslimu." Cao Xiaofei juga diam-diam mengambil keputusan. Dia diam-diam berpikir bahwa selama satu orang tertinggal, dia dapat menemukan cara untuk mengetahui dari orang ini di mana Li Fugui dan yang lainnya bersembunyi.
kemudian dia harus mengeluarkan uang untuk mencari beberapa ahli untuk membunuh orang ini. Di bawah pengawasan semua orang, Li Fugui membawa Chang Sun Feng dan meninggalkan keluarga Nangong dengan tampak sedikit kecewa. Tidak jauh dari berjalan keluar dari gerbang, Chang Sun Feng buru-buru menghampiri dan bertanya tanpa daya, "Tuan, apakah semua keluarga Nangong bodoh?" Nenek brengsek. Anda dengan baik hati mengingatkan mereka, tetapi sebagai gantinya, mereka langsung diusir dari rumah. Jika Anda ingin melihat orang seperti ini, mari kita abaikan saja mulai sekarang. Li Fugui tersenyum, meskipun Chang Sun Feng tidak melakukan apapun yang menggemparkan hari ini. Namun perlu disebutkan bahwa apa yang dilakukan anak ini membuatnya cukup puas. Jangan katakan apapun lagi, hanya dengan menunjukkan kesetiaan padanya, meski dia hanya orang biasa. Dengan mengandalkan hal tersebut, dia tetap bisa membuatnya menjadi orang yang kuat. Oke, kalian harus belajar keras dengan saya. Mendengar konotasi kata-kata Li Fugui, Chang Sun Feng membungkuk dan bertanya, "Guru, apakah ada sesuatu yang tidak Anda ceritakan kepada saya?" Li Fugui berkata sambil tersenyum, "Saya bolehkah ada sesuatu yang belum kuberitahukan padamu?" "Haha, ayo pergi, kembali dulu." Sambil berbicara, Li Fugui mengeluarkan ponselnya dan langsung menghubungi nomor Xiao Chan. Xiao Chan berkeliaran di gang sepanjang hari kemarin. Dia berencana untuk kembali pada malam hari, tetapi setelah menelepon Tantai Zixuan untuk menanyakan, Tantai Zixuan sebenarnya memintanya untuk menunggu di dekatnya. Tidak ada pilihan, Xiao Chan hanya bisa tinggal di dalam mobil. Saat menerima telepon dari Li Fugui, Xiao Chan kebetulan sedang makan di restoran lalat di pintu masuk gang. Beberapa orang mungkin tidak mengerti bahwa Xiao Chan, yang sangat dihormati oleh Tantai Zixuan dan merupakan juru bicara pertama Tantai Zixuan yang berkomunikasi dengan orang-orang dari semua lapisan masyarakat, bagaimana dia bisa datang ke tempat seperti ini untuk makan. Namun tidak ada yang tahu, sebelum Xiao Chan memasuki Kolosseum, dia juga seorang anak dari keluarga miskin. Tentu, kecuali untuk ini, Xiao Chan menyukai suasana kembang api saat makan di restoran kecil. Dia mengeluarkan ponselnya dan segera setelah panggilan tersambung, Xiao Chan bertanya dengan marah, "Paman, saya pikir kamu tinggal di rumah Nangong dan tidak bisa keluar." Li Fugui menyeringai dan berkata, "Lihat apa yang kamu katakan. Bagaimana mungkin aku tidak keluar? Ngomong-ngomong, kamu di mana? Aku datang untuk mencarimu sekarang." Xiao Chan menyeruput mie dan berkata sambil tersenyum, "Aku di toko mie kecil di sebelah kiri pintu masuk gang. Ngomong-ngomong, apakah kamu sudah makan? Apakah kamu menginginkanku? Bolehkah aku mentraktirmu semangkuk ramen yang harganya 18 yuan?" Jangan katakan itu dulu, Li Fugui baru saja banyak berolahraga, dan sekarang dia merasa sangat hampa. Setelah merespons, Li Fugui menutup telepon dan berjalan dengan tenang ke gang bersama Chang Sun Feng. Adapun Xiao Chan, dia mengangkat kepalanya dan baru saja memberitahu koki toko mie untuk menambahkan 3 mangkuk mie lagi. Tak mau selesai bicara, terdengar suara mengejek seorang pria dari belakang, "Paman, kembali ke rumah Nangong?" Aku tertawa terbahak-bahak, "Hahaha. Orang yang bisa naik ke rumah Nangong ternyata datang ke tempat seperti ini untuk makan. Bukankah ini lereng yang licin, Dai?" Xiao Chan bukan orang yang usil. Melihat apa yang dikatakan orang lain, dia tidak memperhatikan pria yang berbicara. Sebaliknya, fokuslah pada makan makanan Anda sendiri. Tapi pria itu tertarik, melihat gadis muda di depannya yang cantik dan ceria. Dia hanya membawa mangkuk nasinya dan berjalan menuju Xiao Chan di bawah tatapan jahat dari 2 bersaudara di sebelahnya. "Saya hanya duduk di depan Xiao Chan." Pria itu membuka mulutnya, memperlihatkan gigi besarnya yang kuning, dan memukul ujung sumpitnya. Kemudian dia mengulurkan sumpitnya dan berinisiatif mengambil sayuran dingin di piring kecil di depan Xiao Chan.
Setelah mengambil lauk pauknya, pria itu tidak memakannya. Sebaliknya, dia menyerahkan seteguk lauk pauk yang dipenuhi air liur ke mulut Xiao Chan. "Kakak, kemarilah, biarkan bayi itu memberimu makan sayuran." Xiao Chan masih memilih untuk bersabarlah. Lagi pula, tidak ada yang bisa menandingi seekor lalat. Dia mengambil mangkuk nasinya dan hendak berjalan ke meja lain. Begitu dia bangun, pria di sebelahnya mengulurkan tangannya dan meraih pergelangan tangan Xiao Chan. "Tunggu sebentar, apa yang terjadi dulu sudah biasa lagi. Hari ini aku makan bayinya. Dengan makanan yang kamu ambil ini, kamu akan menjadi bayinya mulai sekarang." Wajah Xiao Chan kehilangan semua senyumannya, dahinya ditutupi garis-garis hitam. Dia menoleh sedikit, menatap pria itu dan berkata dengan dingin, "Lepaskan." Pria itu tertegun sejenak. Bagaimanapun, momentum Xiao Chan sangat menakutkan. Tapi segera, dia tersenyum nakal dan berkata, "Aduh, aku tidak sadar kalau dia masih sedikit merica. Bayinya menyukainya." Setelah mengatakan itu, pria itu berbalik dan melambai kepada dua adik laki-laki yang berjalan di sampingnya. Melihat ini, kedua pria itu berdiri bersama dan berkumpul di sekitar Xiao Chan. Xiao Chan sudah dalam posisi bertarung saat ini. Dia meletakkan mangkuk nasinya terlebih dahulu. Segera setelah itu, vitalitas dalam tubuh bersirkulasi. Tepat ketika dia hendak menunggu pria itu mengambil tindakan dan memukul ketiga lalat itu sampai mati, pria itu tiba-tiba meletakkan sumpitnya, berdiri dan mengeluarkan beberapa ratus dolar dari saku dua bersaudara di sebelahnya. Ketika pria itu mengeluarkan dua potong seperti orang bodoh, melambaikannya di depan Xiao Chan, dan berkata sambil tersenyum, "Makanlah makanan yang diberikan bayi itu padamu, dan 200 yuan itu akan menjadi milikmu." Xiao Chan awalnya kata marah, namun setelah melihat gerak pihak lain, dia tidak bisa menahannya dan malah tertawa terbahak-bahak. Ketika pria itu melihat ini, dia tertawa gembira dan berkata, "Haha, apakah kamu melihatnya? Saya mengatakan bahwa wanita cantik menyukai uang. Kalian berdua idiot masih tidak percaya." Xiao Chan tersenyum tipis dan berkata dengan santai, "Itu saja. Jika kamu berlutut dan bersujud kepadaku sekarang, aku tidak hanya akan mengampuni kamu, tetapi aku juga akan memberimu 20.000 yuan." Senyuman di wajah pria itu menghilang seketika. Alisnya berkerut. Dia menatap Xiao Chan dan bertanya, "Xiao Hozi, apa yang kamu katakan? Apakah kamu ingin aku berlutut untukmu?" Xiao Chan duduk di kursinya lagi. Sambil meletakkan satu tangan di dagunya, dia bertanya kepada pria itu dengan penuh minat, "Ada apa? Apakah kamu tidak bersedia sekarang? Untuk 20.000 yuan, kamu hanya perlu bersujud kepada saya. Kesepakatan ini cukup murah. Ada pandangan di dalam mata pria itu, ekspresi jijik. Dia mengutuk dan berkata, "Omong kosong, wanita jalang bau sepertimu, jika kamu bisa memberiku 20.000 yuan, aku akan menjilatnya untukmu." Xiao Chan tersenyum dan berkata kepada pria itu, "Kamu masih punya uang ketika kamu berlutut dan bersujud. Ambillah, tapi aku khawatir jika nanti kamu berlutut dan tidak mengatakan 1 sen pun, kamu malah akan dipukuli." Pria itu tertawa lagi. Dia berkata dengan ekspresi meremehkan, "Saya mati rasa, saya yakin. Tahukah Anda siapa saya? Pergi ke gang ini dan tanyakan sekeliling. Siapa yang tidak tahu nama saya? Kamu membuatku berlutut dan dipukuli. Kamu pikir kamu ini siapa? Putri haram Tuan Nangong." Untuk disentuh, Xiao Chan menjadi tertarik. Dia memandang pria itu dari atas ke bawah dan bertanya sambil tersenyum, "Jadi, kamu masih dari keluarga Nangong?" Pria itu mengangkat alisnya dan berkata dengan ekspresi bangga, "Meskipun saya bukan dari keluarga Nangong, saya masih anggota keluarga Nangong. Kakak perempuan saya bekerja sebagai pesuruh di keluarga Nangong, dan saudara ipar saya adalah Jin Feng, murid ketiga dari pelatih kepala keluarga Nangong."
Xiao Chan tercengang, orang baik, hubungan ini sungguh berantakan. Lebih-lebih lagi, seorang saudara laki-laki dari murid ipar pelatih kepala sebenarnya berani mendominasi jalan ini. Jika dia adalah tuan dari keluarga Nangong, apakah dia akan marah? Xiao Chan sebenarnya tidak menganggur selama 2 hari ini. Di waktu luang saya, dia sudah memiliki pemahaman mendalam tentang situasi dasar keluarga Nangong. Pakar paling kuat di keluarga Nangong adalah Si Taisan sebagai kepala pelatih budak rumah tangga. Si Taisan mengontrol suara semua budak rumah tangga. Namun, keberadaan orang tersebut tidak menentu, dan tidak ada yang mengetahui alasan spesifiknya. Berikutnya adalah pelatih kepala Huang San. Kekuatan Huang San dikabarkan telah mencapai tahap tengah Xiantian, namun tidak ada yang bisa memastikan apa kekuatan sebenarnya. Adapun beberapa orang berikutnya, mereka adalah murid dari 2 pelatih kepala ini. Secara relatif, ketiga murid Si Taisan memiliki status lebih tinggi di keluarga Nangong daripada ketiga murid Huang San. Ketiga murid Si Taisan ini terutama bertanggung jawab untuk melindungi keselamatan keluarga Nangong secara keseluruhan. Ketiga murid Huang San telah menetapkan wilayah perlindungan mereka sendiri. Huang San sendiri kini langsung menjadi pengawal pribadi Nangong Suo. Karena itulah Xiao Chan terkejut saat mendengar perkataan pria itu. Melihat diamnya Xiao Chan, pria itu mengira Xiao Chan takut, dan berkata dengan lebih arogan lagi, "Apa, kamu tahu kamu takut sekarang, kan? Sudah kubilang, sudah terlambat jika kamu ingin aku memaafkanmu. Ikuti aku sekarang. Ayo." Setelah mengatakan itu, pria itu langsung mengambil tindakan dan meraih kembali pergelangan tangan Xiao Chan. Xiao Chan mengangkat sudut mulutnya sedikit, dan menggoyangkan pergelangan tangannya sedikit lebih keras. Jari-jari pria itu sepertinya berada di atas batang baja, dan seolah-olah seseorang telah memukul batang baja itu dengan palu. Setelah tangan itu diguncang, sebelum pria itu pulih, Xiao Chan menamparkan keras wajah pria itu dengan lambaian tangannya, lalu menendang pria itu langsung ke tanah. Kedua pria yang berjalan di sampingnya tercengang. Saya telah melihat yang bagus, tapi saya belum pernah melihat yang sekuat ini. Gerakan Xiao Chan seperti disuntik darah ayam. Tadi dia hanyalah anak kucing kecil yang lemah, tapi sekarang dia terlihat seperti harimau betina yang mengamuk. Dalam kepanikan, bibir kedua pria itu sedikit bergetar, dan mereka buru-buru berteriak kepada Xiao Chan, "Kamu mendapat masalah, gadis kecil Pianzi. Kamu mendapat masalah besar hari ini." Begitu mereka selesai berbicara, sebelum Xiao Chan dapat berbicara, suara Li Fugui datang dari ambang pintu, "Xiao Chan, kamu mendapat masalah, dan aku juga mendapat masalah. Haha, sepertinya kita berdua berada di halaman yang sama." Wajah Xiao Chan tiba-tiba memerah, panas, berkata kepada Li Fugui dengan marah, "Paman, bisakah kamu berhenti menggangguku? Aku hampir marah pada orang ini." Li Fugui dan Chang Sun Feng memasuki pintu bersama-sama. Dia melirik pria yang tergeletak di tanah mengeluarkan darah dari sudut mulutnya. Lalu dia bertanya sambil tersenyum, "Katakan padaku, apa yang terjadi? Mengapa kamu ingat datang ke tempat seperti ini untuk makan?" Xiao Chan berkata sambil tersenyum lucu, "Apakah ini makanan yang saya makan? Yang saya makan adalah asapnya kembang api manusia. Oke. Ngomong-ngomong, kenapa kalian berdua ada di sini? Kenapa wanita itu tidak datang?" Tanya Ves. Li Fugui pertama-tama menemukan tempat untuk duduk, lalu berkata sambil tersenyum, "Hei, dia tetap di dalam untuk menikmati kebahagiaannya. Jangan bicarakan dia lagi. Bukankah kamu kembali tadi malam?" Xiao Chan cemberut dan berkata, "Saya berencana untuk kembali. Tetapi wanita itu meminta saya untuk menunggu Anda di sini. Tetapi saya tidak menyangka bahwa Anda tidak keluar sampai sekarang, dan Anda benar-benar muak dengan pria ini sekarang." Pemilik restoran baru saja membawa ramennya dengan hati-hati.
Sambil meletakkan ramen di atas meja, bos bertanya ragu-ragu, "Teman-teman, apakah kamu masih berencana makan di sini?" Li Fugui sama sekali tidak memperhatikan pria yang tergeletak di tanah. Dia tersenyum tulus dan berkata kepada bos berkata, "Tentu saja saya makan di sini." "Haha, nasinya sudah disajikan. Kalau di sini tidak dimakan, kenapa tidak dibawa pulang untuk dimakan? Ngomong-ngomong, apakah ada lauk pauknya? Beri kami 2. Oh, ada juga bawang putih. Kalau tidak makan bawang putih saat makan mie, rasanya setengah enak." Bos meminta maaf, mengangguk cepat dan berkata, "Ya, tentu saja ada ya. Tapi pria tampan ini, dia muntah darah." Li Fugui berbalik dan menatap pria itu, dan berkata dengan tenang, "Tidak masalah. 2 tulang rusukku patah, aku tidak bisa mati." Setelah berkata itu, Li Fugui melambai kepada Xiao Chan dan berkata, "Xiao Chan, kenapa kamu tidak duduk di sebelahku?" Tanpa diduga, Chang Sun Feng tiba-tiba berkata, "Tuan, Xiao Chan adalah orang yang ingin kamu perkenalkan ke Suedo." Li Fugui langsung menjadi mati rasa, wajah tua memerah karena malu. Melihat Chang Sun Feng dengan rasa malu, Chang Sun Feng buru-buru berkata sambil tersenyum, "Tuan, apakah saya mengatakan hal yang salah?" Menghadapi pertanyaan, Li Fugui berkata dengan wajah gelap, "Tidak, kamu tidak mengatakan apapun yang salah. Akulah yang salah, ahem." Xiao Chan geli dan terkikik, mata pemilik toko melebar. Di gang ini, di antara orang-orang yang berhubungan dengan keluarga Nangong, dia belum pernah melihat orang yang begitu putus asa seperti kedua orang ini. Dan pria di tanah, setelah melihat Li Fugui, Xiao Chan dan Chang Sun Feng duduk di sebelah mereka dan mulai makan seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Matanya hampir lepas dari rongganya. "Saya sudah muntah darah sekarang." Namun ketiga bajingan ini tidak berencana mengirimnya ke rumah sakit, juga tidak menanyakan bagaimana perasaannya sekarang. Sambil kesal, laki-laki itu mengertakkan gigi dan berteriak keras kepada kedua anak buahnya yang masih linglung, "Apa yang kalian berdua lakukan dalam keadaan linglung? Sialan, segera hubungi kakak iparku dan minta dia membawa seseorang kemari." Li Fugui masih duduk tak bergerak di kursi, makan mie. Dia tersenyum pada Xiao Chan dan berkata, "Jangan bilang, ini rasanya cukup otentik." Xiao Chan berkata, sambil tersenyum, "Sebenarnya, saat aku keluar sendirian sebelumnya, aku menyukainya. Ketika kamu pergi ke restoran kecil untuk makan, kamu sering menemukan kejutan. Ngomong-ngomong, Paman, kenapa kamu lama sekali untuk keluar kali ini? Kupikir kamu akan keluar dengan cepat setelah masuk. Apakah kamu menemukan sesuatu di dalam? Apakah kamu dalam masalah?" Li Fugui berkata sambil tersenyum, "Masalah apa yang bisa ditimbulkannya? Apakah kamu tidak tahu seberapa kuat pamanmu?" Saat keduanya mengobrol, pria yang jatuh ke tanah telah menghubungi nomor telepon Jin Feng. Setelah selesai membicarakan situasinya, Jin Feng juga marah. Orang-orang di keluarga Nangong adalah majikannya dan dia tidak berani memprovokasi mereka. Namun dia tetap berani menyentuh orang di luar keluarga Nangong. Setelah mengucapkan kata-kata kasar itu, Jin Feng langsung datang bersama 2 budak dari keluarga Nangong. Letaknya tidak terlalu jauh dari gang menuju toko kecil ini. Sebelum Li Fugui dan yang lainnya selesai makan, sebuah suara datang dari luar pintu dan berteriak, "Sialan, jika kamu tidak ingin hidup lagi, katakan saja, kamu berani menyentuh orang-orangku di Gang Nangong." Jin Feng berkata tanpa melihat siapa orang di depannya. Dia bergegas masuk dari rumah dengan marah. Pria yang baru saja jatuh ke tanah dan muntah darah di mulutnya melihat Jin Feng datang. Dia berdiri dan menangis dengan keras, "Kakak ipar, perempuan jalang bau inilah yang memukuli saya, dialah yang memukul aku." Pada saat ini, Li Fugui dan Chang Sun Feng kebetulan membelakangi Jin Feng. Xiao Chan memiliki wajah yang datar,
Jin Feng melirik Xiao Chan dan tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi saudara iparnya. Aku berkata, bisakah kamu membuat kemajuan setiap hari? Aku telah mengajarimu tinju selama beberapa hari sebelumnya. Mengapa kamu tidak tahu cara menggunakan itu untuknya? Naik. Mendengar ini, pria itu tersedak dan berkata, kakak ipar, saya awalnya ingin menggunakannya, tetapi gadis kecil ini sangat pintar. Jin Feng memandang saudara iparnya dengan kebencian, dan kemudian melambai kedua budak di belakang. Kepadanya, bantulah orang itu berdiri terlebih dahulu. Sambil berbicara, Jin Feng bersiap dan berjalan menuju Xiao Chan. Kuku kecil, sial, kamu masih berani makan aku. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, dia melihat Li Fugui menoleh sambil tersenyum. Dan ketika matanya tertuju pada Jin Feng langsung terkejut tertegun. Orang baik, ia mungkin tidak mengenal orang lain. Namun pria di depannya adalah pria yang baru saja meraih juara pertama kompetisi pelatih kepala siang hari ini, Qi Kuai Kuo. Di hadapan orang yang begitu kuat, apalagi dirinya sendiri, bahkan tuannya saja tidak cukup. Adapun dua budak rumah yang baru saja membantu laki-laki itu bangun, ketika mereka melihat laki-laki bersama Xiao Chan adalah Li Fugui, mereka tidak peduli, lepaskan saja, berbalik dan lari keluar pintu. Pria itu belum duduk di kursi. Tanpa pikir panjang, dia langsung jatuh ke tanah, tubuhnya kesakitan, dan dia tidak bisa menahan untuk tidak mengumpat dengan keras. Kamu bajingan, kamu lumpuh karena melarikan diri, kamu jalang, hentikan untukku. Raungan ini, keringat dingin muncul di punggung Jin Feng. Saat ini, satu-satunya hal yang dia pikirkan adalah apa yang harus dilakukan selanjutnya. Tepat ketika Jin Feng dalam keadaan linglung, Li Fugui melambaikan tangannya dan berkata kepada Jin Feng, ayo duduk dan makan. Jin Feng tampak pucat dan tidak berani berbicara. Dia hanya bisa mengikuti apa yang dikatakan Li Fugui, dan datang dengan gemetar Li Fugui duduk di bangku kecil di depannya. Pria yang jatuh ke tanah lagi tercengang. Dia memandang Jin Feng dengan tidak percaya, mengerutkan kening dan bertanya, kakak ipar, ada apa denganmu? Mengapa kamu duduk dan makan dengan bajingan ini? Sebelum dia selesai berbicara, Jin Feng menyeka keringat di dahinya dengan tinjunya. Ketika dia berbalik, dia mengambil asbak di atas meja dan memukul kepala pria itu. Mata pria itu dipenuhi bintang. Sebelum dia menyadari apa yang sedang terjadi, dia pingsan. Adapun dua adik laki-laki yang dibawa oleh pria tersebut, mereka juga menyadari ada yang tidak beres dengan keadaan. Saat keduanya sedang kebingungan, Jin Feng berkata dengan dingin, mengapa kamu masih berdiri di sana? Sialan, segera kirim dia ke rumah sakit. Baru kemudian kedua pria itu sadar, tetapi ketika mereka membawa pria yang jatuh ke tanah keluar, salah satu pria itu kembali sadar, berbalik dan memandang Jin Feng dan bertanya, saudaraku, uang. Jin Feng mengertakkan gigi dan mengutuk dengan marah, jika kamu tidak punya uang, lempar dia ke tempat yang bau parit. Sial, sudah berapa kali aku memberitahunya untuk tidak menindas orang lain, tapi dia tidak mau mendengarkan, jadi berhentilah mencari dan singkirkan dia. Kedua pria itu tidak berani bertanya lagi, tapi satu hal yang mereka yakini adalah ini. Hari ini, ketiganya pasti sedang menendang pelat baja. Pikirkan ini, kedua pria itu dengan cepat membawa pria itu pergi. Di restoran kecil itu, ada keheningan. Pemilik restoran sedang berbaring di etalase, menatap tercengang dengan apa yang terjadi di depannya. Li Fugui memanfaatkan situasi ini dan mendorong setengah mangkuk ramen yang baru saja dimakan Xiao Chan di depan Jin Feng, dan tersenyum santai, makan. Jin Feng gemetar dan dengan cepat mengambil sumpitnya, terlepas dari kenyataan bahwa dia masih memakai baju lengan pendek berwarna putih. Karena tanganku gemetar hingga minyak cabai di mie cepat menodai pakaianku.
Setelah 3 kali, 5 kali dan 2 kali, setengah mangkuk mie habis. Bibir Jin Feng sedikit bergetar, dan matanya penuh harapan. Dia memandang Li Fugui dan berkata dengan ragu-ragu, Tuan Li, bolehkah saya pergi sekarang? Li Fugui makan dengan tenang dan menatap Jin Feng. Kalimat, kenapa kamu makan begitu cepat? Sepertinya kamu terlalu lapar. Baiklah, bos, aku memberinya 10 mangkuk ramen. Beraninya bos tidak setuju. Setelah Li Fugui selesai berbicara, dia buru-buru mulai beroperasi. Kurang dari beberapa menit, Li Fugui, Xiao Chan dan Chang Sun Feng telah selesai makan. Xiao Chan berdiri dan tersenyum pada Li Fugui. Paman, biarkan aku pergi dan menyetir mobil sekarang. Li Fugui mengangguk dan berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, dia baru saja makan 2 mangkuk, dan ada 8 mangkuk tersisa. Tunggu, kamu bisa mengemudi lagi ketika dia sudah makan mangkuk kelima. Xiao Chan mengangguk cepat dan memandang Jin Feng dengan sombong. Li Fugui meregangkan kakinya dan bersandar di kursi, memperhatikan dengan penuh minat saat Jin Feng membuka pipinya dan memasukkan mie ke dalam mulutnya. Makan pelan-pelan, lihat betapa laparnya kamu. Siapa orang-orang di keluarga Nangong ini? Mereka semua terlihat seperti anjing. Aku tidak menyangka para pelayan benar-benar diperlakukan sebagai budak. Coba lihat. Jadi bagaimana mungkin seorang pemuda lapar sekali? Jin Feng merasa sangat pahit di hatinya. Diam-diam aku mengira nenek punya kaki. Biarkan aku makan. Beraninya aku tidak makan. Sekarang Anda mengatakan bahwa saya kelaparan. Tetapi saya terpaksa melakukannya oleh Anda. Tentu, Jin Feng berpikir begitu dalam hatinya, tapi dia tidak berani mengatakannya dengan mulutnya. Ketika dia mengambil mangkuk keempat, Jin Feng akhirnya mengumpulkan keberanian, bersendawa, dan dengan ragu bertanya kepada Li Fugui, Tuan Li, bisakah saya memilih untuk tidak memakannya? Li Fugui mengerutkan kening. Sepertinya dia bertanya sedikit kesal, apa yang kamu katakan? Kamu tidak mau makan, tahukah kamu bahwa membuang-buang makanan adalah perilaku yang paling memalukan di dunia? Saat aku memesanmu tadi, kenapa kamu tidak bilang kamu hanya bisa makan 4 mangkuk? Melihat niat membunuh di mata Li Fugui, Jin Feng langsung ketakutan. Dia melihat sisa mangkuk mie di atas meja, hanya bisa menahan air mata dan berbisik, aku akan makan, aku akan makan. Setelah mendengar ini, Li Fugui sekali lagi memiliki senyum bahagia di wajahnya dan perintah dia mengangguk dan berkata, benarkah, saya dapat melihat bahwa nafsu makan Anda pasti sangat besar dan lezat. Anda akan lapar bersama keluarga Nangong. Tetapi jika Anda bersama saya tidak akan pernah membiarkan Anda kelaparan. Tunggu. Jin Feng menundukkan kepalanya dan memakan mie itu dalam suapan penuh. Berpikir bahwa ini benar-benar kebenaran. Aku tidak akan mati kelaparan jika mengikutimu. Tetapi jika tidak, aku akan mati kelaparan. Setelah menghabiskan semangkuk mie keempat, Xiao Chan bangkit dan pergi mengemudi. Chang Sun Feng, yang berdiri di sampingnya, melebarkan matanya dan menatap Jin Feng dengan heran saat dia mengambil mangkuk kelima. Li Fugui berkata sambil tersenyum, tidak buruk. Bagus. Ayolah, aku tahu kamu sangat baik. Makanlah dengan cepat. Setelah makan, kita akan membicarakan kejadian hari ini. Bersambung.